فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis tadi tentang masawiul akhlak, di mana pada pertemuan yang lalu kita mengambil hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang akibat dari al-kadzib, akibat dari kedustaan. Yang dalam hadis tersebut, apa akibatnya akbar? Nah, al-kadzibu innal kadziba ribah. Kedustaan itu adalah keraguan, kegalauan bagi orang yang melakukannya. Adapun kebalikannya itu jujur, maka itu akan mendatangkan ketenangan. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-muallif waffaqahullahu ta'ala, babu tahrimidz zulmi, bab pengharaman kezaliman. Qala al-muallif waffaqahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala adz-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pada hadis yang ringkas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dengan kata-kata yang sedikit tapi memiliki makna yang banyak, memiliki makna yang luas. Dan itulah jawami'ul kalim beliau, di mana beliau sebutkan di sini betapa bahayanya kezaliman. Kata beliau, az-zulmu, kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat pada hari kiamat. Apa itu kezaliman? Diungkapkan oleh para ulama, hakikat kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Kezaliman yaitu peletakan segala sesuatu pada selain tempatnya yang sesuai. Itulah kezaliman. Maka dari sini kita ketahui kesyirikan masuk dalam kategori kezaliman, bahkan sebesar-besar kezaliman. Kenapa? Karena pada syirik diletakkan ibadah
bukan pada tempatnya yang sesuai. Ibadah yang seharusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini malah diserahkan kepada selain Allah. Maka jelas itu bentuk kezaliman. Dan dikatakan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah ta'ala dalam ta'rifat beliau, wa fi syari'ah, dan makna kezaliman di dalam syariat pada hukum-hukum fikih, ketika kita membahas tentang masalah az-zulm, kezaliman apa. Kalau tadi makna secara umum kezaliman, secara umum maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'i. Adapun makna kezaliman dalam syariat, ibaratun 'anit ta'addi 'anil haqqi ilal batil wa huwal jawr. Suatu ungkapan dari kondisi melampaui perkara yang hak menuju perkara yang batil. Itu namanya kezaliman, yaitu keluar dari jalur yang benar menuju kepada kebatilan. Itu zalim. Atau al-jawr, ya kejahatan. Jelas semua bentuk kejahatan adalah kezaliman. Mengambil harta tanpa hak, zalim. Memukul tanpa hak, zalim. Juga dikatakan tentang pengertian kezaliman dalam hukum-hukum syar'i adalah at-tasarruf fi milkil ghair wa mujawazatul had. At-tasarruf fi milkil ghair, yaitu menggunakan hak milik orang lain tanpa hak dan melampaui batasan. Baik itu dengan ghasab ataupun dengan sariqah, pencurian, ataupun dengan perampokan dan penipuan. Semua bentuk penggunaan pada milik orang lain tanpa hak itu zalim. Nah, setelah kita ketahui makna kezaliman, maka kita beralih pada hukumnya. Hukum kezaliman haram secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman tersebut di antara kalian merupakan perkara yang diharamkan. Maka sangat jelas di sini apa? Kezaliman merupakan perkara yang haram. Dan kita yakin pada setiap perkara yang haram padanya dampak buruk, padanya kemudaratan. Karena syariat tidaklah akan mengharamkan suatu perkara kecuali perkara tersebut padanya dharar, baik kemudaratan yang murni ataupun kemudaratan yang mendominasi. Nah, itu mesti ya, kemudaratan yang murni seperti pada kemaksiatan, kesyirikan. Adapun kemudaratan yang mendominasi yaitu suatu perkara yang ada padanya mungkin sisi kemanfaatan, tapi kemanfaatan ini sangat sedikit, kecil dibandingkan madarat yang ada, seperti pada khamar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan ketika manusia bertanya tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir.
qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Pada khamar ada dosa besar dan ada kemanfaatan, cuman dosanya lebih mendominasi. Maka ini kaidah pokok dalam syariat kita. Setiap hal yang diharamkan mesti padanya kemandaratan. Apakah itu kemandaratan yang murni atau kemandaratan yang mendominasi. Dan termasuk di dalamnya kezaliman. Dan jelas, karena padanya melampaui hak orang lain dengan merampas, merebut, menipu. Dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala ancamkan dengan banyak hukuman. Termasuk di antaranya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Dan dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan makna zulumatun yaumal qiyamah, qila zahiruhu annahu zulumatun ala sahibih hatta la yahtadi yaumal qiyamati sabilan haitsu yas'a nurul mu'minina baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi makna zulumat jamak dari zulmah. Apa makna zulmah? Kegelapan. Zulmatun jamaknya zulumatun. Nah, berarti kezaliman itu adalah kegelapan yang banyak, kegelapan yang bukan hanya satu. Baik, kegelapan itu banyak bertingkat-tingkat pada hari kiamat. Nah, dikatakan maknanya sesuai dengan zahirnya bahwasanya kegelapan-kegelapan itu memang menimpa pelaku kezaliman sehingga dia tidak mendapatkan petunjuk pada hari kiamat untuk menapaki jalannya. Pada di hari kiamat akhwan sangat butuh seorang mukmin cahaya, di mana orang-orang yang beriman diberi cahaya di depannya, di sisi kanannya. Yasanuruhum baina aydihim, di depannya, di sisi kanannya. Kemudian cahaya tersebut ada yang terang benderang, ada yang di bawahnya, ada yang bahkan berkedip-kedip, terkadang mati, terkadang hidup. Ketika hidup dia berjalan, ketika mati berhenti. Nah, orang yang berbuat zalim mereka dalam kegelapan ketika itu, tidak dapat cahaya. Ini makna pertama yang disebutkan para ulama. Makna yang lain, zulumat di sini bermakna asyada'id. Asyada'id yaitu kesulitan-kesulitan yang akan menimpa pelaku kezaliman di hari kiamat. Berarti untuk makna kedua ini, kezaliman itu adalah kesulitan yang sangat banyak sebagai akibatnya di hari kiamat. Sebagaimana pada ayat Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Di sini dhulumat bermakna syada'id. Katakan wahai Nabi, siapa yang akan menyelamatkan kalian dari kesulitan-kesulitan yang menimpa kalian di daratan maupun lautan. Kemudian makna yang ketiga, dhulumat itu bisa berupa al-uqubat. Dhulumat yang dimaksud adalah al-uqubat, yaitu apa? Azab, hukuman. Dan ketiga-tiganya mungkin.
Jadi mungkin itu berupa kegelapan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada pelaku kezaliman sehingga tidak mendapatkan cahaya. Mungkin juga itu berupa kesulitan yang dialami dia di hari kiamat. Dan yang ketiga itu bisa berupa hukuman yang bertingkat-tingkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang zalim. Ini di akhirat. Demikian pula di dunia itu akan mewariskan pada pelakunya zulmah kegelapan di qalbu. Dan hikmah kenapa orang yang zalim hukumannya dengan diberi zulumat. Pada makna pertama, dan ini dari ketiga kemungkinan makna yang paling kuat, karena semua bentuk kesulitan ya itu hakikatnya adalah kegelapan yang menimpa seseorang. Orang ikhwan kalau berada di tempat gelap itu sudah terasa sangat sulit. Nah, makanya kita banyak bersyukur dengan kemudahan cahaya yang ada, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu semua kita bersyukur dengan nikmat bisa melihat cahaya dengan mata kita. Karena di sana ada orang-orang yang diuji hidupnya berada dalam kegelapan, yaitu karena kebutaan. Sempitnya bagaimana seorang yang buta tidak melihat. Nah, walaupun dia berada di tanah yang sangat lapang di siang hari, dia merasa sempit, gelap semuanya. Nah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan wa inna ma yansha'u dzulmu min dzulmatil qalbi. Hanyalah kezaliman itu muncul karena gelapnya kalbu dia. Jadi seorang berbuat zalim berawal dari apa? Kalbu yang gelap, kalbu yang tidak tersinari dengan ilmu dan iman. Walau istanara binuril huda lanadhara fil awaqib. Seandainya hati tersebut tersinari dengan cahaya petunjuk, maka tentu dia akan melihat akibat kezaliman. Fa idza sa'al muttaquna bi nurihim alladzi iktasabuhu fid dunya min at-taqwa zaharat dhulumatul zalim faktanafathu. Maka di hari kiamat ketika orang yang bertakwa dengan cahaya yang mereka upayakan di dunia berupa ketakwaan bisa berjalan, bisa didapat di akhirat cahaya tersebut, maka nampaklah kegelapan yang banyak bagi orang yang zalim ini dan mengelilinginya. Sebagai hukuman. Makanya akhwanifillah, kalau kita memikirkan perkara hari kiamat dan betapa dahsyatnya serta sulitnya hari tersebut, dan di antara yang semakin mempersulit seorang hamba di hari kiamat adalah kezaliman yang dia lakukan. Gelap ketika di mauqif, ketika berdiri, kesulitan yang lebih berat dari yang lainnya karena kezaliman. Ketika di padang mahsyar, kesulitan ketika hisab, kesulitan ketika ditimbang, dan kesulitan ketika melewati sirat. Kemudian setelah itu masih apa? Kalau tadi dia lulus dalam melewati sirat, kalau dia membawa kezaliman yang banyak, tetap akan dituntut dengan qisas di qantarah apabila itu kezaliman dengan sesama hamba. Maka jauhi sedikit apapun dari bentuk kezaliman ikhwan, karena bahayanya luar biasa. Sebagaimana pada hadis setelahnya insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.